Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana hari ini? Luar biasa, pastinya terberkati ya oleh kasih karunia Tuhan. Oke, hari ini kita dipertemukan kembali untuk hadir dalam persekutuan pelayan ibadah. Pada hari ini temanya diambil dari Aku Percaya Maka Aku Bersaksi, dan ayat pendukungnya dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Baiklah, untuk mengawali persekutuan pelayan ibadah pada hari ini, mari saya undang semua untuk mengangkat pujian Arti Kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita angkat pujian dari awal, jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Puji Tuhan untuk firman yang menjadi penguat dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana Tuhan sudah bangkit dari kubur dan tentunya untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk melanjutkan dari puji-pujian pelayan persekutuan pelayan ibadah pada hari ini, kita angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku
Kau tahu membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan juga persekutuan pelayan ibadah ini dapat terselenggara kembali ya Tuhan. Engkau berkati setiap dari kami ya Tuhan. Baik petugas yang bersedia untuk mengisi dari persekutuan pelayan ibadah ini ya Tuhan, dan juga seluruh jemaat-Mu yang dapat mengikuti persekutuan pelayan ibadah ini ya Tuhan. Engkau memberkati setiap dari kami Tuhan tanpa terkecuali ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kami datang bersekutu hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih-Mu ya Tuhan, untuk segala pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Kami akan mulai persekutuan pelayan ibadah ini, tutup bungkus dari awal hingga akhir nanti. Kami mengucap syukur dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Lalu untuk selanjutnya kita akan angkat pujian Sungai Sukacitamu. Oke, saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Beri dengan tepuk tangan. Hey! Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Apa semuanya? Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari bersuka, berdiri di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Ikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita angkat pujian lebih semangat lagi, oke? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Kita teriakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Menunggu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang bersuka citaku penuh. Mengalir, mengalir bersama
bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Aku mengerti perasaanmu. Kelemahan dan ketakutanmu. Karena masalahmu tidak pernah berakhir. Aku tahu kamu kesepian. Aku merasakannya juga. Meskipun orang lain tidak menghargaimu, tapi aku rela mati untukmu. Aku mencintaimu. Kamu berubah dan berusaha untuk menyenangkan orang lain. Namun hanya sedikit orang yang benar-benar mengenalmu. Sakit yang kamu sembunyikan. Berapa lama lagi? Aku tahu kalau kamu lelah hidup seperti ini. Aku selalu ada untuk kamu. Kekecewaan, ketakutan, dosa-dosa, dan kebencian serahkan kepadaku, dan aku akan menanggungnya untukmu. Aku ingin melihatmu tersenyum dan meninggalkan semua masalahmu. Bersamaku, kamu akan bisa melakukannya. Aku bersamamu. Aku adalah Yesus. Aku mati dan bangkit kembali agar hidupmu bisa berubah. Sebelum kita mendengarkan renungan atau sebagian dari firman Tuhan, mari siapkan hati kita dan kita akan angkat pujian oleh kuasa darah-Mu. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu menghidupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalirkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada saat ini kita dipertemukan dalam ibadah lintas generasi. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, karena saat ini masih dalam situasi perayaan Paskah, maka saya mengucapkan selamat Paskah. Saya berharap tentunya kita tetap bersukacita, walaupun kita di dalam merayakan Paskah saat ini harus dirayakan di rumah kita masing-masing, karena situasi dan kondisi dunia saat ini yang masih dilanda penyebaran virus corona yang hingga saat ini belum usai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus agar kita dapat memahami firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan bersama. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini menghadap kehadirat Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk beribadah lintas generasi saat ini. Bapa di surga, di dalam persekutuan ini, dalam ibadah ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus membimbing kami
menerangi hati kami semua, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bersabdalah ya Tuhan, karena hamba-Mu ini siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami dan memanjatkan doa ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita pergumulkan, kita renungkan pada saat ini, diambil dari Yohanes 20 ayat 24 hingga ayat 31. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merawatnya di dalam hati, dan merenungkannya setiap hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan dalam ibadah saat ini adalah "Aku percaya, maka aku bersaksi", yang didasarkan dari ayat firman Tuhan yang tadi saya sudah bacakan, yaitu Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Adapun ayat nasnya adalah ayat yang ke-29. Izinkan saya membaca kembali ayat nas ini. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kamus Bahasa Indonesia, percaya artinya yakin, mengakui kebenaran atas pengakuan seseorang. Sedangkan bersaksi artinya
ada saksinya, mempunyai saksi, mengakui dengan sesungguhnya, bersumpah dengan sebenar-benarnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata dasar bersaksi yaitu saksi. Ada beberapa pengertian tentang saksi dalam Kamus Bahasa Indonesia, yaitu orang yang kebetulan melihat suatu kejadian secara langsung, orang yang dimintai keterangan tentang suatu peristiwa dalam kepentingan pemeriksaan, orang yang memberi keterangan dengan sebenar-benarnya di muka hakim, keterangan yang diberikan oleh orang yang melihat kejadian secara langsung, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan. Itulah arti saksi. Saudaraku, ada bermacam-macam saksi, yaitu saksi ahli, saksi alibi, dan saksi mata. Tetapi saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita tidak akan membahas tentang arti saksi-saksi tadi atau macam-macam saksi tadi, tetapi yang akan kita titik beratkan di sini adalah saksi-saksi Kristus sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sekarang ini, kehidupan kita sehari-hari, kita tidak asing yang namanya iklan atau promosi. Ketika kita melihat siaran di televisi, entah itu siaran olahraga, siaran sinetron, pemutaran film, dan sebagainya, tentu di tengah-tengah itu ada selingan iklan atau promosi sebuah produk yang menjadi sponsor dari acara tersebut. Tetapi saudaraku, yang namanya promosi itu tidak hanya kita saksikan di dalam televisi. Kita akan saksikan hal itu di mana-mana. Kita jumpai yang namanya promosi. Saya ketika suatu hari berjalan di jalan raya, juga menjumpai seorang pedagang yang sedang mempromosikan dagangannya. Dia adalah pedagang ember, saudaraku. Dia membawa ember ini, ada yang dipakai untuk topi, ada yang ditenteng, sambil ditawarkan kepada orang-orang yang berpapasan dengannya. Dan ketika dia berjumpa dengan seseorang atau calon konsumen, dia mendemonstrasikan, menunjukkan kualitas dagangan atau embernya ini. Dia katakan bahwa ember dagangannya ini adalah berkualitas baik. Ember ini anti pecah. Makanya saudara-saudaraku, saat itu saya melihat pedagang itu dengan percaya diri, dia membanting-banting atau membenturkan ember ini ke aspal atau jalan aspal yang keras. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ember ini ternyata tidak pecah. Saudaraku, tidak hanya itu saja. Saya juga pernah menyaksikan sebuah pertandingan langsung bulu tangkis di Kota Magelang ini beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu juga ada sebuah promosi pedagang raket. Ya, pedagang raket itu mempromosikan raketnya. Dia ingin menunjukkan kualitas raketnya ini dengan cara dilemparkan tinggi-tinggi sampai menyentuh langit-langit gedung lapangan bulu tangkis itu, dan kemudian jatuh ke bawah.
Dan ternyata setelah membentur lantai atau lapangan bulu tangkis yang keras itu, raket ini tidak rusak, raket ini tidak patah. Saudaraku, apa tujuan promosi yang dilakukan oleh para pedagang ini atau oleh para produser ini? Tentu supaya produknya itu dikenal oleh masyarakat banyak. Tentu setelah mereka melihat demonstrasi itu, mereka akan percaya bahwa produknya itu benar-benar berkualitas. Dengan demikian lalu tertarik untuk membelinya. Itu saudara-saudaraku sebuah promosi. Mengapa itu dilakukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi menceritakan mengenai Thomas yang juga disebut Didimus, salah seorang murid Tuhan Yesus yang semula tidak percaya terhadap berita bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Thomas mengatakan di dalam ayat yang ke-25b, demikian akan saya baca. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu saudaraku, pernyataan Thomas. Ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di dalam rumah dan pintu-pintu terkunci, Yesus menampakkan diri kembali kepada para muridnya. Pada waktu itu Thomas ada di situ, dan Thomas mengungkapkan ketidakpercayaannya tentang kebangkitan Yesus kepada rekan-rekannya. Dan pada saat itu Tuhan Yesus tidak ada di situ. Dalam penampakan berikutnya, Tuhan Yesus menjawab Thomas dengan mengatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Thomas melihat Yesus, barulah ia percaya. Dan kemudian Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Mengapa Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, saudara-saudara? Ternyata ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena walaupun belum melihat namun percaya, itu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Walau Tuhan Yesus menjawab permintaan Thomas sehingga Thomas menjadi percaya kepada Tuhan Yesus bahwa ia telah bangkit di antara orang mati, tetapi Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, dari pernyataan Tuhan Yesus ini dapat dilihat dua level atau dua tingkat percaya, yaitu percaya setelah melihat dan percaya walaupun belum melihat. Ternyata level percaya walaupun belum melihat lebih menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus mengaruniakan kepada mereka kehidupan yang berbahagia.
dan level percaya seperti Thomas ternyata kurang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, karena percaya walau tidak melihat merupakan pintu masuk menjadi orang Kristen. Ini terdapat di dalam Roma 10 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Mari kita lihat di sana. Roma 10 ayat 9 hingga ayat 10, demikian firman itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya semua yang dikatakan oleh Alkitab kita belum pernah melihat. Kita tidak pernah melihat Allah seperti saya melihat saudara saat ini. Kita tidak melihat Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi serta segala isinya yang saat ini kita saksikan. Kita tidak melihat Adam dan Hawa yang ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden setelah diciptakan. Kita juga tidak pernah melihat Taman Eden, kecuali kita hanya bisa membayangkan betapa indahnya Taman Eden. Kita tidak melihat peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ditindas di Mesir, ketika mereka harus keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dengan mengembara di padang gurun, dengan berbagai macam-macam kesulitan yang dihadapi. Kita tidak melihatnya. Kita juga tidak melihat para penulis-penulis Alkitab yang saat ini sering kita baca. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, entah itu saat menyembuhkan orang sakit lumpuh, orang yang demam, orang yang tuli, orang yang kerasukan setan, orang yang membungkuk, demam, dan sebagainya. Kita tidak pernah melihat ketika Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur di Kana saat ada pesta perkawinan. Kita tidak melihat waktu Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan dan sebagainya. Bahkan kita belum pernah melihat surga, saudara-saudara. Namun kita percaya itu semua. Dan terhadap semua ini, jika kita tidak percaya, maka kita bukanlah orang Kristen. Melainkan kita adalah orang ateis, yaitu orang yang tidak percaya pada Allah, bahwa Allah itu ada. Tetapi saudaraku, walau kita tidak melihat semua itu, namun kita percaya, sehingga kita menjadi orang yang disebut percaya kepada Allah dan karya-karyanya yang telah menciptakan alam semesta, menyelamatkan manusia dari lumpur dosa dan akibat-akibatnya, serta memberikan kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang ketiga, saudara-saudaraku, karena walaupun belum melihat namun percaya merupakan ciri khas kehidupan orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat contoh-contoh orang-orang ini, yaitu Nuh,
yaitu Abraham, yaitu para rasul, Paulus dan lain-lain. Walau Nuh belum melihat bahwa air bah akan turun, tetapi ia percaya akan hal itu. Sehingga tatkala Allah menyuruh Nuh membuat bahtera, Nuh melakukannya dengan setia. Walau belum melihat, tetapi Abram percaya bahwa Tuhan akan membimbing dia untuk tiba ke suatu negeri yang Tuhan akan tunjukkan kepada Abram sesuai dengan firman-Nya. Walaupun sudah tua, Abram dan Sarah percaya terhadap firman Tuhan yang mengatakan bahwa mereka akan memiliki keturunan. Para rasul dan semua murid Tuhan Yesus walau belum melihat surga, tetapi percaya bahwa surga itu ada sesuai yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya orang percaya rela berkorban demi keyakinan ini. Paulus mengatakan bahwa sebagai pengikut Kristus yang dewasa dan setia, kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Dan alasan yang keempat, saudaraku, karena orang yang percaya walaupun belum melihat, merekalah yang mengalami dan menikmati janji-janji Tuhan. Dan kita melihat Abraham adalah orang yang mengalami dan menikmati janji-janji Tuhan, karena ia telah terlebih dahulu percaya walaupun belum melihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi marilah kita mempercayai dan menaati setiap firman Tuhan, karena dengan demikian kita akan mengalami dan menikmati janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Saudaraku, aku percaya, maka aku bersaksi. Aku percaya hendaklah menjadi sebuah kesaksian itu sendiri bagi setiap pengikut Tuhan Yesus Kristus, termasuk kita yang ada di sini sekarang ini. Percaya bahwa firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab adalah kebenaran mutlak yang harus menjadi pedoman hidup kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia untuk menebus dosa melalui penderitaan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalibkan, yang mati, yang dikuburkan, dan bangkit serta naik ke surga. Sedangkan aku bersaksi, menjadi tugas yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, bersaksi tentang kasih Tuhan Yesus, tentunya tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sebuah aksi nyata, perbuatan nyata, terlebih pada saat ini ketika di sana sini ada penderitaan akibat penyebaran COVID-19 yang belum usai. Mari kita bangkit untuk bersaksi bersama Tuhan Yesus. Semoga kita dimampukan mempraktekkan pengorbanan Tuhan Yesus dengan rela, berbagi dalam bentuk apapun menurut kemampuan masing-masing kepada mereka yang saat ini sangat membutuhkan kepedulian dari sesamanya. Walau tidak harus dipublikasikan melalui HP atau disiarkan di TV, mari kita wujudkan percaya kita dan marilah menjadi saksi-saksi Kristus yang telah bangkit dari mati untuk menjadi juru selamat dan Tuhan kita semua. Selamat bersaksi, Tuhan memberkati. Amin.
Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah menebus dosa-dosa kita dan dia sudah bangkit dari maut. Untuk menanggapi renungan yang sudah disampaikan tadi, marilah kita sejenak merefleksikan dengan menyanyikan pujian Oleh Kuasa Darahmu. Kita mulai dari ref. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, ini hati kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir dan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Aku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Aku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh bumi, kita akan memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebanyakan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah Sowan Gusti lintas generasi pada saat ini, bersama-sama kita akan angkat satu pokok doa, yaitu kita bersama-sama akan mendoakan situasi yang sedang terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Mari saya hantarkan, kita akan berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia dan kekal, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur ya Bapa, kami sampaikan pada kesempatan ini melalui firman-Mu, Engkau ingatkan akan tugas kami untuk menyaksikan kebenaran firman-Mu, untuk menyaksikan keberadaan-Mu, untuk menyaksikan keberadaan Tuhan Yesus, untuk menyaksikan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan menyampaikan pokok doa kami ya Bapa. Pada saat ini negara kami, bangsa Indonesia, bahkan dengan seluruh dunia, sedang mengalami bencana, pandemi COVID-19. Kurang lebih pada awal Januari hingga pada saat ini ya Bapak, sudah banyak saudara-saudara kami yang mengalami
kurang lebih 3.000 orang. Dan sudah banyak saudara-saudara kami yang meninggal akibat COVID-19, kurang lebih 300 orang. Dan juga banyak akibat-akibat yang lain yang ditimbulkan oleh COVID-19. Oleh karena itu ya Bapa, izinkan kami memohon kepada Engkau. Izinkan kami mengingat firman Tuhan kepada orang yang terkena kusta. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kami memohon ya Bapa, kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa. Dan juga tahu Engkau Allah yang berkuasa mentahirkan bangsa kami dari COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini. Di sana sini sudah menyebar ya Bapak, sehingga pemerintah banyak jalan, banyak solusi, banyak langkah yang ditempuh untuk menghentikan penyebaran virus corona COVID-19, dan juga banyak juga menimbulkan akibat yang lain. Kami harus berjarak, tetapi juga ada yang harus menjauh, ingin mengucilkan. Dan juga terjadi apa-apa di sana sini, mulai banyak pengangguran. Di sana sini sudah terjadi pemutusan hubungan kerja, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga tidak sedikit ya Bapak, saudara-saudara kami bahkan anak-anak Tuhan yang juga ikut mengalami, merasakan dirumahkan dari pekerjaannya, mengalami pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu ya Bapak, kami mohon Kau akan memberikan hati yang bijaksana kepada setiap kami, bahkan kepada seluruh bangsa kami, untuk memiliki hati yang bijaksana, sehingga dapat membedakan, mengetahui mana berita yang benar, mana berita yang salah, mana kabar yang buruk, mana kabar yang baik, sehingga dengan hati yang bijaksana ini, saudara-saudara kami, bangsa kami, bahkan kami tidak mudah untuk memutuskan bahwa berita itu benar, memutuskan bahwa berita itu salah, sehingga dengan berita-berita itu bisa membuat kami semakin takut, semakin putus harapan, sehingga akan dapat berpengaruh kepada kesehatan kami masing-masing, sehingga akan menjadikan imunitas kami semakin turun, sehingga boleh juga kami bisa juga akan mengalami penyakit yang sama. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kepada Engkau, tahirkanlah bangsa kami, bersihkanlah bangsa kami dari COVID-19, dari virus corona yang semakin mengganas ini. Oleh karena itu ya Bapa, tunjukkan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa kami, melalui para dokter yang ada di garis depan, melalui para perawat yang ada di garis depan, langsung berhubungan dengan penderita. Bapa yang di surga, berikan kesehatan yang prima
bagi para dokter, bagi para perawat, dan bagi para tenaga medis yang lain, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya membebaskan bangsa kami dari virus corona. Bapa yang di surga, kami juga mohon doa bagi pemerintah yang telah berupaya keras dalam apapun ditempuh, apa saja dilaksanakan, dari membuat jarak, kemudian melaksanakan lockdown di mana saja, kemudian pembatasan sosial berskala besar mulai dilaksanakan di sana sini. Berkatilah bangsa kami ya Bapa, berikan hati yang bijaksana sehingga dapat berpikir positif, tidak menyombongkan diri, tidak menganggap ringan, tidak meremehkan segala jalan dan langkah yang telah ditempuh oleh Presiden dan para gubernur, bahkan wali kota, bahkan ketua RT. Berikanlah kami, bangsa kami, hati yang merendahkan diri, tidak sombong, tidak suka meremehkan setiap keputusan, setiap langkah, setiap jalan yang sudah diberikan oleh para pemimpin di negara kami. Sehingga kalau bangsa kami patuh, lama-kelamaan penyebaran virus corona ini akan terhenti, tidak akan semakin menyebar kemana-mana. Dan karena tangan kuasa Tuhan, melalui para dokter, melalui para pemimpin, melalui para tenaga medis yang lain, melalui peralatan dokter, melalui obat-obatan, bangsa kami akan terbebas dari ganasnya virus corona COVID-19. Kami sungguh berharap ya Bapa, memohon kepada Engkau, hanya karena campur tangan Tuhan, negara kami ini akan tahir, akan bersih dari virus corona. Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Bapa, kami boleh mengakhiri ibadah persekutuan Sowan Gusti lintas generasi pada saat ini. Dari awal, pertengahan, dan kami boleh mengakhiri penuh dengan sukacita dan iman pengharapan atas tangan dan kuasa Tuhan. Bapa yang di surga, selanjutnya kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu dimanapun kami berada. Kiranya Engkau akan menyertai kami. Ampunkanlah ya Bapa segala dosa, kesalahan, kekurangan ketika kami melaksanakan ibadah Sowan Gusti lintas generasi. Bahkan ketika kami menyampaikan segala permohonan kami kepada Engkau. Semua doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Untuk ayat penutup diambil dari Ibrani 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang dengan berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah di penghujung persekutuan ibadah. Sebelumnya kita akan menutup ibadah ini. Kita angkat pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan pujian dari awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, sampai jumpa di persekutuan ibadah selanjutnya. Dadah.